Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silakan dengarkan namanya baik-baik. Angkat tangan nanti ya, pakai tangan. Hadir, Bu. Pada Febriani, Heriana, Heriani, Irfan Baldi, Moj Alim Nur, Muhammad Heri, Muhammad Ikram, Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Muhammad Nur Ali. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita makin bersemangat lagi, terlebih dahulu kita akan melakukan tes breaking. Nah, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Nah, oke, nanti cluenya itu ini tentang game konsentrasi. Mana kalian katakan? Nah, sekarang tangannya di depan semua. Tangan di depan. Tangan di samping. Tangan di bawah. Tangan di atas. Oke, bisa semua? Sekarang kita percobaan dulu. Tangan di depan. Tangan di samping. 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 Oke. Tangan di depan. Tangan di atas. Oke. Sekarang kita mulai nih. Tadi kan cuma percobaan. Ulang. Tangan di depan. Tangan di bawah. Tangan di samping. Tangan di atas. Oke, tepuk tangan semua dulu. Siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Ya, tentang suatu iman, yaitu cabang iman. Oke, karena masih banyak. Alhamdulillah, semuanya masih ingat materi kita tentang minggu lalu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fikih muamalah, tentang asuransi syariah, bank syariah, operasi syariah. Perhatikan yang di atas. Nah, di atas ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan tentang fikih muamalah, baik itu perbankan syariah, asuransi syariah maupun operasi syariah. Kemudian yang kedua itu mengimplementasikan fikih muamalah, bank, asuransi dan operasi syariah. Kemudian yang terakhir itu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial. Nah, inilah nanti beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Siapa di sini yang pernah melihat operasi? Atau mungkin di sekolahnya ada operasi sekolah? Nah, kalau ke bank, kalian biasanya menggunakan bank apa? Yang kalian ketahui, bank-bank apa saja kalian ketahui? Mandiri, Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, Sulselbar, apa lagi? Hah? BRI. Nah, itu beberapa nama bank-bank yang kalian ketahui. Nah, kira-kira kalau bank syariah itu yang mana? Siapa di sini yang bisa menjelaskan apa itu fikih muamalah? Ya, silakan Ikram. fikih muamalah adalah cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan atau transaksi antar manusia terkait dengan harta, perdagangan, dan bisnis. Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu teman-temannya. Nah, fikih muamalah yaitu aturan atau cabang-cabang yang mengatur hubungan antara transaksi antar manusia yang terkait dengan harta, perdagangan, dan bisnis. Biasanya seperti apa itu? Perdagangan harta bisnis. Yang ada interaksi antara dua orang atau lebih. Jual beli, apalagi yang ada transaksi antar dua orang atau lebih.
Selain jual beli, kalau sesama temannya biasa kalau ada bilang kalau kita melakukan apa? Ya pinjam, pinjam. Apalagi kalau tidak ada utang kita utang. Itu termasuk contoh beberapa fikih muamalah. Namun yang akan kita bahas kali ini itu tentang perbankan syariah, asuransi dan koperasi syariah. Baik, sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, Ibu akan melakukan tes terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang fikih muamalah. Dan di sini kita akan melakukan tes melalui kuisis. Di atas sudah ada barcode-nya, silakan kalian scan dan kerjakan soalnya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu tentang asuransi syariah. Nah, asuransi syariah itu bentuk perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip tolong menolong, ta'awun dan tanggung jawab bersama. Kemudian, apa perbedaannya asuransi syariah dan asuransi konvensional? Karena asuransi syariah itu prinsipnya saling tolong dan saling berbagi risiko. Kemudian milik peserta dan diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Kalau asuransi konvensional dia transfer risiko ke perusahaan asuransi. Kemudian dananya itu milik perusahaan dan diinvestasikan bebas. Kemudian klaimnya itu dibayar oleh perusahaan. Nah, kemudian bank syariah. Bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, dolar, ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Nah, kemudian perbedaannya bank syariah dan bank konvensional. Kalau bank syariah itu prinsipnya itu berbagi hasil. Kemudian produknya itu mudharabah, murabah, dan jarak. Dan larangannya itu larangan riba. Kalau konvensional prinsipnya itu dia menggunakan bunga atau riba. Dan produknya itu bisa berupa kredit atau deposit berbunga. Nah, kemudian yang terakhir tentang koperasi syariah. Koperasi syariah itu lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk kesejahteraan anggota melalui usaha bersama. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau koperasi syariah itu prinsipnya itu kerjasama dan keadilan. Kalau konvensional itu prinsipnya itu kerjasama ekonomi. Kemudian usahanya, kalau koperasi syariah itu simpan pinjam tanpa bunga. Kalau konvensional simpan pinjam dengan bunga, ada bunganya atau ribanya. Nah, kalau koperasi syariah itu pembagiannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah disepakati. Kalau konvensional itu berdasarkan modal dan biasa. Nah, itulah tadi materi yang dibahas tentang perbankan syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah. Nah, baiklah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah kita tentukan tadi. 3 kelompok, silakan bergerak semuanya. Ibu akan membagikan lembar NPWD-nya kepada masing-masing kelompok. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan perhatikan dulu instruksi LPD di lembar LPD-nya masing-masing.
Nah, tadi kita sudah melakukan tes di awal pembelajaran. Nah, di sini ibu akan bagi yang mana kelompok pemula itu kelompok 3 dan kelompok menengah dan kelompok mahir. Kelompok mahir itu kelompok 1, menengah itu kelompok 2. Sesuai dengan hasil tesnya masing-masing yang tadi kita lakukan. Nah, di sini kelompok yang pemula tugasnya itu merangkum. Kelompok pemula itu tugasnya untuk merangkum. Nah, nanti ibu akan menjelaskan materi, kemudian kalian membuat rangkuman tentang materi yang ibu jelaskan. Dan kelompok menengah, ya kan, nanti ada sudah studi kasus yang ibu berikan, kemudian kalian membuat lima. Dan yang kelompok mahir menganalisis sebuah kasus. Nah, kemudian mencari solusi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Nah, silakan kerjakan tugasnya. Silakan kerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing di dalam kelompok. Silakan isinya kelompok masing-masing. Dia akan membuat rangkuman yang dijelaskan. Silakan nanti siapkan kasih apa-apa yang menjadi rangkuman. Nah, silakan diskusikan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada di dalam PPT. Nah, di sini ada studi kasus, silakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi silakan lakukan semua tugasnya, selesaikan. Kemudian nanti kita akan melakukan presentasi di atas kalau sudah selesai. Nah, bagaimana? Sudah selesai semua tugasnya? Oke. Nah, siapa yang akan naik terlebih dahulu? Karena tidak ada yang mau naik pertama, jadi kita akan menggunakan sistem skimmer. Kita akan menaik sampai yang tampil dulu. Kita mulai ya? Oh, 2 Kira-kira kelompok berapa yang akan naik presentasi? Ya. Kelompok 1 atau kelompok mahir. Silakan persiapkan kelompoknya naik presentasi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban saya. Jawaban studi kasus kelompok mahir. Studi kasus sebuah koperasi syariah menghadapi masalah dalam menjelaskan kepada anggota tentang prinsip-prinsip asuransi syariah yang dijalankannya. Bagaimana koperasi dapat meningkatkan pemahaman anggota dan menjalankan asuransi syariah sesuai dengan hukum Islam? Jawab 1. Meningkatkan pemahaman anggota tentang asuransi syariah. A. Penyuluhan dan edukasi rutin. Koperasi bisa menyelenggarakan seminar, workshop, atau pelatihan rutin pada anggotanya. Dalam kegiatan ini dijelaskan konsep dasar asuransi syariah atau takaful, yaitu prinsip takaful. Tolong menolongkan tabayun. Karena berhasil harus memasukkan garansi dalam pengelolaan dana asuransi. Dan misalnya dengan suara keuangan berkala yang sudah dipahami oleh anggota. Ini akan Sekarang kita lanjut ya. Kelompok 3. Jago sama ya. Jago sama ya. Dua. Nah, silakan kelompok 2 naik di atas presentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil minmak dari kelompok kami. Perhatikan di atas. Tentang bank syariah. Tentang bank syariah. Dasar prinsip syariah sistem
bagi hasil daripada prinsip syariah yang melarang riba, yang berarti tindakan timbal balik atau transaksi yang melibatkan barang atau jasa. Dalam konteks Islam, muamalah merujuk pada aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam transaksi duniawi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan kerja sama lainnya. Ini bertujuan agar Nah itulah tadi di hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah tadi kelompok 1 sudah bagus hasil diskusinya, sudah menguasai materi yang diberikan atau kasus yang sudah diberikan. Namun saran ibu masih perlu diperbaiki untuk mungkin bisa memberikan solusi-solusi yang lainnya. Kemudian untuk kelompok kedua, tadi hasil memangnya sudah bagus, cuma mungkin bisa diperbaiki tampilannya agar lebih menarik lagi. Dan untuk kelompok 3 juga sudah tampilannya sudah sangat bagus, cuma nanti tinggal diberi contoh-contoh agar lebih teman-temannya lebih paham lagi. Karena hasil diskusi kita sudah selesai, jadi kita atur kembali kursinya seperti sedia kala. Akan atur kursinya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu sudah mengirimkan link ke WA-nya masing-masing atau grupnya masing-masing. Silakan dibuka grupnya. Ada link khusus di situ. Kita akan melakukan post test atau tes sumatif, di mana kita akan melihat sejauh mana pemahaman kalian setelah kita tadi melakukan pembelajaran fikih muamalah. Nah, silakan buka link yang saya kirim di grupnya dan kerjakan tesnya. Nah, silakan buka linknya yang saya kirim di grup. Silakan kerjakan post testnya yang ada di bisnis. Silakan kerjakan yang bisnis. Silakan buka, ada yang saya kirim. Kerjakan sesuai yang kalian paham. Begini ibu video. Kasih waktu ya 5 menit, silakan kerjakan tugasnya. Isi sesuai yang kalian pahami. Ya, udah. Sudah? Kalian bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, sudah. Nah, sekarang sudah selesai, kita juga sudah melakukan tes akhir. Silakan duduk yang rapi. Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Perbaiki dulu duduknya. Ya, oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang fikih muamalah. Sebelum ibu menutup pembelajaran, mungkin ada dari teman kalian yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari tadi. Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Kita telah belajar tentang bank syariah, operasi, dan asuransi syariah. Nah, benar sekali. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana itu bank syariah, bagaimana itu koperasi syariah dan perbankan syariah, serta apa perbedaan-perbedaannya dengan bank konvensional atau asuransi konvensional. Sekarang sudah selesai, kita juga sudah melakukan tes akhir. Silakan duduk yang rapi. Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Perbaiki dulu duduknya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran
kita. Alhamdulillah, amin. Amin.